Hai semuanya, jumpa lagi bersama channel Alurku. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sabit Malaikat Maut. Penguasa neraka Yun King mengeluarkan teriakan pelan, dan telapak tangannya bergetar, menyebabkan sabit yang dipenuhi energi kematian hitam pekat muncul dengan cepat. Tebasan langit dewa kematian. Bes. Sabit Malaikat Maut diayunkan. Jelas itu hanya satu serangan, namun seluruh alam kematian kini dipenuhi aura pedang tersebut. Bang 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 bang. Cahaya dari pedang itu bersentuhan dengan keempat penguasa iblis luar angkasa, menghasilkan suara teredam yang luar biasa yang tampaknya mengguncang bahkan alam kematian Raja Yun King. Puff. Terdengar suara daging yang terkoyak, itu milik seorang penguasa iblis dari alam lain yang telah terluka. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Seorang kaisar manusia di tahap awal alam dominator, menghadapi 4 kaisar manusia di tahap menengah, benar-benar mampu melukai salah satu dari mereka. Yang paling penting, di dalam luka sang penguasa iblis luar angkasa yang telah ditebas, aura kematian terus-menerus mengikis tubuhnya. Sangat kuat. Siapakah dia? Apakah ada ahli alam kedaulatan kelima di galaksi Bima Sakti? Hahaha, kedalaman galaksi Bima Sakti berada di luar jangkauan pemahaman iblis-iblis luar angkasa ini. Melihat Yun King maju tanpa ragu-ragu, banyak manusia dan iblis kembali percaya diri dan bersorak. Dan di alam kematian, penguasa iblis luar angkasa yang terluka itu mengerahkan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk menghilangkan aura kematian. Namun, aura kematian ini terlalu aneh, aura itu bahkan bisa menyerap kekuatannya sendiri dan mengubahnya menjadi aura kematian sekali lagi. Dengan kata lain, saat penguasa iblis luar angkasa ini mengaktifkan kekuatannya, luka-lukanya tidak hanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, tetapi malah semakin membesar. Kendalikan kekuatanmu. Kaisar Xingyue mengerutkan kening dalam-dalam, merasakan keanehan dalam situasi tersebut, dan angkat bicara untuk memperingatkannya. Kultivator alam penguasa itu segera menyebarkan kekuatan kultivasinya dan menggertakkan giginya sambil mundur. Hal ini mengakibatkan seorang penguasa iblis luar angkasa tingkat kaisar manusia tahap menengah kehilangan kesempatan untuk bertindak. Dia tidak berani mencoba menghapus aura kematian. Namun, bahkan tanpa mengaktifkan kekuatannya sendiri, aura kematian akan terus mengikis tubuhnya. Bahkan pakar alam penguasa ini merasa bahwa jiwa sejati iblis surgawinya sendiri tampaknya telah ternoda oleh aura kematian dan berada dalam bahaya terkikis kapan saja. Untuk seorang kaisar manusia tahap awal yang memiliki kemampuan seperti itu, tampaknya kita memang telah meremehkan galaksi Bima Sakti. Kaisar sejati bintang bulan bergegas turun dari atas sekte Phoenix. Saat ini, layar cahaya yang dipancarkan oleh kuali pembuka surga Keitian telah retak, dan mereka berdua, kaisar sejati bermata merah dan kaisar sejati Dewa Barat, sudah cukup untuk menghancurkannya. Bagi kaisar sejati bintang bulan, menghancurkan sekte Phoenix hanyalah masalah waktu. Sebelum itu, hal terpenting adalah menjadi penguasa iblis luar angkasa. Bas. Kabut darah membubung di belakang kaisar sejati bintang bulan, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyebar di antara langit dan bumi. Dia akan menerobos masuk ke wilayah kematian Yun King. Begitu alam kematian berhasil ditembus, kekuatan tempur Yun King secara keseluruhan pasti akan menurun, dan bukan tidak mungkin kaisar sejati bintang bulan akan membunuhnya. Hati-hati, kata Su Han cemas. Wajah Yun King juga menunjukkan ekspresi serius. Pada akhirnya, masih terlalu sedikit individu yang kuat di pihak Bima Sakti. Yuan Ling menahan Su Han, sedangkan Xingyue Zhen Huang bisa menahan Yun King. Paling banyak, Guling, leluhur iblis, dan Tuning hanya mampu menahan satu penguasa dalam satu waktu. Bahkan dalam keadaan seperti ini, iblis-iblis ekstraterestrial masih memiliki beberapa penguasa yang dapat bertindak. Secara khusus, Kaisar sejati bermata merah dan Kaisar sejati Dewa Barat dapat sepenuhnya menghancurkan penghalang cahaya dari kuali pembuka surga selama waktu ini.
Begitu penghalang cahaya hancur sepenuhnya, kekuatan terakhir yang tersisa dari Bima Sakti akan sepenuhnya terpapar pada iblis-iblis ekstraterestrial. Saat itu benar-benar pembantaian, merusak. Dengan raungan yang dahsyat, Kaisar sejati bintang bulan melepaskan kabut darah yang menghantam dengan keras ke alam kematian Yun King. Seberapa kuatkah Kaisar manusia pada tahap sempurna? Meskipun Yun King berhasil menembus alam dominator dengan tingkat leluhur suci ke-9, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sepenuhnya sebanding dengan Kaisar manusia tingkat menengah teratas. Namun, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar sejati bintang dan bulan. Dengan suara dentuman keras, wajah Yun King memucat dengan kecepatan yang terlihat jelas. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan semua cahaya pedang di wilayah kekuasaannya menghilang. Alam kematian runtuh dalam sekejap. Kau pikir kau bisa menyelamatkan galaksi? Kaisar sejati bintang bulan memperlihatkan senyum dingin dan menyerang Yun King lagi. Yun King berencana untuk melepaskan domain kematian lagi, tetapi kabut darah mengerikan dari Kaisar sejati bintang bulan menghancurkan semua penghalang domain. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakan keahliannya. Bum bum bum. Ketiga Kaisar manusia tingkat menengah yang sebelumnya dibatasi juga bergegas menuju Yun King pada saat yang bersamaan. Karena tidak ada pilihan lain, Yun King hanya bisa mengecilkan kabut hitam untuk membela diri. Tak seorang pun menduga ini. Sebelum serangan iblis-iblis luar angkasa itu mendarat, seberkas cahaya muncul di kehampaan yang semula gelap. Cahaya pedang berwarna putih keperakan itu sangat menarik perhatian dan menyilaukan dalam kegelapan. Begitu muncul, pedang itu dengan cepat menghancurkan serangan dari 3 Kaisar manusia tingkat menengah di alam penguasa dengan energi pedangnya yang tak tertandingi. Ekspresi Kaisar sejati bintang bulan berubah. Saat cahaya pedang itu muncul, dia merasakan ancaman yang kuat darinya. Lawannya juga seorang ahli alam kedaulatan. Dia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga penguasa yang mampu mengguncang dunia, setara dengan Kaisar manusia yang sempurna. Bas, cahaya pedang itu semakin intens, akhirnya mendominasi tatapan tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan kabut darah Kaisar sejati bintang bulan. Kaisar bintang bulan menghentikan serangannya, menatap tempat di mana cahaya pedang itu muncul. 2 sosok perlahan muncul dari kegelapan. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampak berusia paruh baya. Tidak seorang pun mengenal mereka, termasuk Yuan Ling dan Jing Zong. Namun, ketika Su Han melihat mereka, pupil matanya menyempit. Karena pasangan paruh baya itu sangat mirip dengan Ye Xiaofei dan Luo Xingyun. Pada saat itu, Su Han teringat akan wajah manusia raksasa yang muncul di belakang Ye Xiaofei dan Luo Xingyun ketika mereka dalam bahaya. Saat itu, Su Han tahu bahwa pasti ada seseorang yang melindungi mereka dalam kegelapan. Dan sekarang, semua ini tampaknya telah terbukti benar. Anakku. Wanita paruh baya itu tidak memandang Kaisar sejati bintang bulan, dan juga tidak memandang iblis-iblis luar angkasa lainnya. Sejak saat kemunculannya, tatapannya tertuju pada Ye Xiaofei dan Luo Xingyun di bawah layar cahaya. Pada saat yang sama, Ye Xiaofei dan Luo Xingyun juga mengalami guncangan yang luar biasa. Darah mereka sepertinya mengalir lebih cepat, dan mereka menatap pria dan wanita paruh baya itu sesaat terkejut. Maafkan saya, mata wanita paruh baya itu memerah. Dia sepertinya punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Siapa kamu? Kaisar sejati bulan bintang tidak berniat memberi pihak lain kesempatan untuk bernostalgia. Teriakannya juga mengganggu pikiran pria dan wanita paruh baya itu. Ye Qingfeng, kata pria paruh baya itu. Luo Linhua, kata wanita paruh baya itu. Nama belakang yang satu adalah Ye, dan nama belakang yang lainnya adalah Luo. Pada saat itu, semua misteri tampaknya telah terpecahkan. Ye Qingfeng menatap Su Han dan berkata, "Pemimpin Sekte Su, kami telah menyaksikan kebaikan Anda dalam merawat Ye Xiaofei dan Luo Xingyun.
Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami sebelumnya. Su Han mengangguk sedikit, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia memiliki banyak pertanyaan, dan Ye Xiaofei serta Luo Xingyun mungkin juga memilikinya, tetapi sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Su Han merasakan aura dari Ye Qingfeng dan Luo Linhua yang tidak kalah kuatnya dengan aura Yuan Ling dan Xing Yue Zhen Huang. Kau telah merawat anakku sepanjang hidupmu, dan sekarang, Qingfeng dan aku akan melindungimu. Luo Linhua melirik Su Han. Sesaat kemudian, dia menghunus pedang lunak dari pinggangnya dan langsung menyerang Kaisar Sejati Bintang Bulan. Berbeda dengan Lord Linhua, pedang Ye Qingfeng adalah pedang berat kuno yang panjangnya 2 meter. Dia menggenggam sarung pedang dengan kedua tangan, dan aura berat dan menekan terpancar darinya. Gelombang riak muncul di sekeliling, memancar keluar dari Ye Qingfeng menuju Kaisar Sejati Bermata Merah dan Kaisar Sejati Dewa Barat yang sedang menyerang penghalang cahaya. Bush! Gelombang riak menyebar, menciptakan deru yang memekakkan telinga. Saat mereka mendekati Kaisar Sejati Bermata Merah dan Kaisar Sejati Dewa Barat, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa sejumlah besar sosok muncul dari riak-riak tersebut. Setiap sosok yang ada tampak persis seperti Ye Qingfeng. Sambil memegang pedang kuno yang besar, dia berdiri menghadap ke segala arah. Rasanya seolah-olah serangan tak terhitung jumlahnya menghujani mereka dari langit dan bumi. Karena keduanya berada di puncak ranah Kaisar Manusia, Kaisar Sejati Bermata Merah dan Kaisar Sejati Dewa Barat tentu saja tidak takut. Gulungan. Saat Kaisar Dewa Barat meraung, sebuah kapak raksasa muncul di tangannya. Kapak itu memiliki duri-duri yang sangat mengancam di ujungnya, persis seperti duri-duri di punggung iblis luar angkasa. Di dalam kapak itu, mengalir cairan berwarna merah darah. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, Kaisar Sejati Dewa Barat langsung mengayunkan senjatanya ke segala arah. Bayangan kapak raksasa memenuhi kehampaan, dan hantu-hantu Ye Qingfeng yang menyerbu ke arahnya mulai berjatuhan dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, rantai merah darah yang melilit Kaisar Sejati Bermata Merah muncul kembali. Rantai-rantai itu meregang dengan cepat, melingkari Kaisar Sejati Bermata Merah sambil secara bersamaan menghujani hantu-hantu di sekitarnya. Selah, gelombang-gelombang itu terbelah oleh kapak raksasa. Kaisar Sejati Dewa Barat tertawa terbahak-bahak, dengan kemampuan yang begitu minim, kau berani menantang kami berdua, yang sama-sama Kaisar Manusia sempurna, sendirian. Ye Qingfeng tidak berbicara, tetapi melangkah maju, dan dalam sekejap, sosoknya muncul di depan Kaisar Sejati Dewa Barat, hanya berjarak 500 meter. Pedang raksasa itu tetap tersarung. Ye Qingfeng mengendalikan sarung pedang itu dari jarak jauh, menyebabkannya bertabrakan dengan kapak raksasa Kaisar Sejati Dewa Barat. Raungan yang memekakkan telinga itu sungguh dahsyat, dan kekuatan luar biasa terpancar dari sarung pedang, secara paksa menekan kapak raksasa Kaisar Sejati Dewa Barat. Bahkan Kaisar Dewa Barat pun jatuh ratusan meter ke bawah. Patung suci iblis surgawi. Kaisar Sejati Bermata Merah mengerutkan kening, dan rantai-rantai itu melingkar seperti naga panjang, membentuk lingkaran besar. Di tengah lingkaran itu, sebuah gambar suci muncul tanpa suara. Anda tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi Anda dapat merasakan aura menakutkan yang mereka pancarkan. Atas nama suku tertinggi, berikanlah aku kekuatan. Pada saat itu, Kaisar Sejati Bermata Merah, Kaisar Sejati Dewa Barat, dan Kaisar Sejati Bintang Bulan yang sedang bertarung melawan Lord Linhua semuanya berbicara bersamaan. Bes! Patung suci itu merespons dari kejauhan, terpisah menjadi 3 garis darah yang mengalir menuju 3 iblis luar angkasa di puncak alam Kaisar Manusia. Mereka semua membuka tangan, menunggu kekuatan dari gambar suci itu dicurahkan ke dalam diri mereka. Namun Ye Qingfeng hanya mendengus dingin. Dentang, pedang besar itu akhirnya terhunus. Jeritan yang memekakkan telinga berasal dari pedang besar itu. 3 pancaran cahaya melesat bersamaan, dan Ye Qingfeng melepaskan 3 tebasan dalam sekejap. Puff, puff,
Puff! Kekuatan yang terpancar dari gambar suci itu benar-benar terbelah menjadi dua oleh tiga serangan ini, lalu lenyap ke dunia. Pada saat yang sama, ekspresi kaisar sejati bermata merah memucat, dan gambar suci di dalam rantai itu lenyap dengan suara keras. Kau bajingan! Kaisar sejati bermata merah meraung marah. Patung iblis surgawi bukanlah alat baginya, melainkan sebuah benda yang ia bawa dari alam iblis surgawi. Item ini memungkinkan ketiga kaisar manusia ini, yang telah mencapai puncak alam kedaulatan, untuk secara jarak jauh memanfaatkan kekuatan dari suku tertinggi, sehingga meningkatkan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Ye Qingfeng justru membagi kekuatan itu menjadi dua. Meskipun mereka marah, ketiga kaisar sejati itu juga terkejut dengan kekuatan Ye Qingfeng. Kemampuan untuk menghancurkan patung suci iblis surgawi menandakan bahwa kekuatan tempur Ye Qingfeng secara keseluruhan hampir setara dengan yang terkuat di bawah roh bumi. Sangat tidak mungkin bagi seorang kaisar manusia biasa di puncak kekuatannya untuk menghancurkan patung suci iblis surgawi. Bes! Ye Qingfeng adalah orang yang pendiam dan tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Pedang besar yang terhunus itu kembali menebas, menghantam rantai merah tua kaisar sejati bermata merah. Dengan bunyi patah, rantai itu, seolah-olah pen benda fisik, terbelah di tengah. Tubuh kaisar sejati bermata merah bergetar hebat, merasakan tekanan luar biasa yang datang dari segala arah. Semua pertahanannya runtuh pada saat itu. Tidak bagus. Kaisar sejati Dewa Barat merasakan dengan tajam pemandangan ini dan, dengan raungan, menyerbu ke arah Ye Qingfeng sekali lagi. Ye Qingfeng bertarung melawan dua lawan sendirian dan sama sekali tidak dirugikan. Kaisar sejati bintang bulan sedang bertarung melawan Luo Linhua, tetapi dia sepenuhnya berhasil ditaklukkan. Siapapun dapat melihat bahwa kekuatan tempur Luo Linhua sama sekali tidak kalah dengan Ye Qingfeng. Pedang lembutnya bagaikan ular berbisa, menerobos pertahanan kaisar sejati bintang bulan dan meninggalkan beberapa luka padanya. Brengsek! Melihat pemandangan yang telah berubah drastis dalam sekejap mata, Jing Zong meraung, kalian berdua bukan dari galaksi Bima Sakti, namun kalian berani turun ke galaksi Bima Sakti tanpa izin. Apa kesalahan kalian? Luo Linhua menoleh ke arah Jing Zong, sebagai pangeran ke-8 kerajaan alam semesta Ziming, Anda paling memahami hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Hukum. Jika kami berdua dianggap datang tanpa izin, lalu kejahatan apa yang seharusnya Anda, pangeran ke-8, dituduhkan? Napas Jing Zong tercekat. Dengan gigi terkatup, dia melesat dan muncul di luar layar cahaya kuali pembuka surga. Berkat kemunculan Ye Qingfeng dan Luo Linhua, layar cahaya yang hampir hancur itu kembali ke keadaan semula. Ikuti aku, yang mulia, dan hancurkan penghalang cahaya. Jing Zong meraung kepada para penguasa iblis luar angkasa lainnya. Sekarang, Luo Linhua dan Ye Qingfeng telah menahan 3 iblis luar angkasa tingkat atas. Yuan Ling menyerang Su Han dengan panik, dan Yun Qing, dengan kekuatannya sendiri, telah menahan keempat kaisar dan penguasa manusia tingkat menengah di bawah segel domain kematian. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan cadangan saat ini adalah 3 kaisar manusia tahap akhir yang tersisa dan 3 kaisar manusia puncak yang merupakan penguasa iblis luar angkasa. Jing Zong tahu betul bahwa satu-satunya hal yang dapat membalikkan situasi adalah orang-orang dari Sekte Phoenix di balik penghalang cahaya. Hanya dengan menangkap orang-orang ini Su Han dapat dipaksa untuk berkompromi. Terutama Ye Xiaofei dan Luo Xingyun. Jika kita menangkap mereka, kita bisa memaksa Luo Linhua dan Ye Qingfeng untuk mundur dari medan perang. Dengan mempertimbangkan semua ini, Jing Zong tanpa ragu mulai menghujani penghalang cahaya tersebut. Meskipun ke-6 penguasa iblis luar angkasa itu tidak mematuhi Jing Zong, mereka mengetahui prioritasnya dan juga menyerang penghalang cahaya. Lawanmu ada di sini. Ketiganya adalah Guling, leluhur iblis, dan Tuning. Dia memimpin Long Lai, 10 kepala suku, dan serangkaian penguasa setengah langkah,
serta kultivator tingkat leluhur suci, semuanya untuk pergi dan menghentikan mereka. Dan di balik tirai cahaya, Xiao Yuhui berbicara pada saat ini. 160 orang yang memahami isi tablet batu itu, bersama dengan para kultivator tingkat leluhur suci, mendirikan formasi perangkap naga untuk menghalangi serangan musuh. Xianger berkoordinasi dengan Kaisar Iblis Suci, menggunakan teknik 9 nyawa menjadi satu untuk mengulur waktu bagi penguasa roh kuno dan yang lainnya dengan kekuatan sihir Sekte Phoenix. Semuanya, aktifkan kekuatan kultivasi kalian dan salurkan ke tubuh Master Formasi, gunakan air mata kuno untuk mendukung kuali pembuka langit. Hening sejenak, Xiao Yuhui menarik napas dalam-dalam lagi. Teruslah berjuang, langit berbintang galaksi Bima Sakti akan menang. Mendengar itu, bahkan hati Raja Iblis pun bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, kebenciannya terhadap manusia tidak sedalam sebelumnya. Ras Iblis, gunakan teknik pencangkokan jiwa surgawi untuk sepenuhnya bekerja sama dengan ras manusia. Teknik pencangkokan jiwa surgawi adalah teknik serangan gabungan yang digunakan oleh ras iblis. Serangan gabungan dan serangan terkoordinasi adalah hal yang sangat berbeda. Keduanya melibatkan pengalihan kekuasaan seseorang kepada orang lain. Namun, serangan gabungan hanya mungkin dilakukan setelah serangan tersebut dialihkan, jika tidak, orang yang serangannya dialihkan tidak akan mampu menahannya. Di sisi lain, serangan gabungan membuat kekuatan seseorang menjadi lebih fleksibel, sehingga dapat berada di dalam tubuh individu yang dipindahkan. Seperti sekarang juga, manusia termasuk di antara mereka yang telah dipindahkan. Mereka menerima kekuatan dari ras iblis. Meskipun itu adalah kekuatan darah dan ki, kekuatan itu menyatu dengan kekuatan kultivasi dalam sekejap. Hal ini mencegah mereka cepat kehabisan sumber daya saat menggunakan formasi perangkap naga dan metode lainnya. Banyak orang membuat gunung. Terlalu banyak semut bisa membunuh seekor gajah. Meskipun manusia dan iblis ini belum mencapai alam penguasa, dan banyak di antaranya bahkan belum mencapai tingkat penguasa setengah langkah atau santo leluhur. Namun, ia menggabungkan kekuatan semua ras dan makhluk di seluruh galaksi. Meskipun diserang oleh 3 iblis luar angkasa di puncak alam kaisar manusia, mereka berhasil menjaga agar penghalang cahaya tetap berdiri. Meskipun Jingzong termasuk di antara mereka, pada akhirnya dia tidak sebanding dengan kekuatan gabungan Kaisar Sejati Bintang Bulan, Kaisar Sejati Bermata Merah, dan Kaisar Sejati Dewa Barat. Itulah perbedaannya. Bum bum bum. Jingzong dengan panik menghujani layar cahaya, matanya memerah seperti darah, dan dia tampak sangat ganas. Sialan, sialan. Sebenarnya benda apa ini? Bagaimana mungkin kau bisa menahan serangan dari seorang ahli alam dominator? Sekumpulan semut, makhluk-makhluk di galaksi Bima Sakti tidak lain hanyalah semut. Bes. Saat Jingzong meraung, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dari bawah dan menghantam ke arahnya. Kekuatan pancaran cahaya itu menyebabkan ekspresi Jingzong berubah drastis. Dia menunduk dan melihat sejumlah besar penyihir berkumpul di sana. Xianger berada di tengah-tengah para penyihir ini, sementara di sekelilingnya terdapat banyak kultivator iblis. Kaisar Iblis Suci dan Xianger sama-sama menatap Jingzong, ekspresi mereka berubah dingin. 9 nyawa dalam satu teknik. Xianger adalah sumber pilar cahaya ini. Para kultivator bela diri dan iblis itu melakukan yang terbaik untuk mengendalikan penghalang cahaya demi pertahanan. Di sisi lain, Xianger memimpin para penyihir dalam pertahanan ini, mencari secercah harapan untuk serangan balasan. Minggir, seorang penguasa iblis ekstraterestrial yang perkasa di alam manusia purba meraung. Pada saat yang bersamaan, dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Jingzong, menariknya dengan kasar ke belakang. Beng! Saat Jingzong menghindar, berkas cahaya itu hancur dengan suara dentuman keras. Berpusat di titik keruntuhan, elemen-elemen magis yang mengamuk menyebar keluar dalam pola melingkar, ke segala arah. Tak satu pun makhluk dari alam penguasa menderita luka, tetapi iblis-iblis ekstraterestrial berwarna merah darah yang tak terbatas itu dibantai pada saat ini. Bang 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 bang.
Serangkaian bunyi dentuman keras dan teredam terdengar. Hanya mereka yang berada di tingkat kaisar sejati setengah langkah yang dapat tetap tidak terluka. Iblis ekstraterestrial lainnya, bahkan mereka yang berada di tingkat ancestral Saint leluhur suci, tubuhnya hancur dan berubah menjadi kristal darah iblis setelah terkena elemen magis ini. Di bawah perisai pertahanan ruang angkasa bintang itu, para anggota aliansi bintang semuanya mendongak. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa satu demi satu, kristal darah iblis surgawi jatuh dari kehampaan ke tanah seperti hujan meteor. Hal ini membuat orang-orang di Star Alliance terkejut dan takjub. Tidak diragukan lagi, kekuatan serangan seorang penyihir sangatlah besar, kapanpun. Pada level yang sama, baik itu kultivator fisik, kultivator seni bela diri, atau kultivator sejati, tidak ada satupun dari mereka yang dapat menandingi seorang penyihir dalam hal kekuatan serangan. Dan pada saat ini, serangan balik dari Xiang'er dan yang lainnya benar-benar menegaskan hal ini. Jika iblis luar angkasa itu tidak menangkap Jing Zong, dan Jing Zong tidak terkena langsung pilar cahaya, dia mungkin juga akan terluka. Karena Kaisar Iblis Mogu Suci telah mencapai puncak alam dominator setengah langkah, sangat dekat dengan alam dominator. Dasar bajingan, Jing Zong menggertakkan giginya, kau mencuri roh dimensi Yuanling, dan kau masih berani menatapku di sini. Kau bisa dianggap sebagai pahlawan generasi ini, namun kau mampu bertahan begitu lama. Namun, hari ini aku, sang pangeran, akan mencabik-cabikmu sendiri. Semua khayalanmu akan sia-sia. Galaksi Bima Sakti tidak dapat terus eksis, dan Suhan tidak akan pernah membimbingmu untuk terus hidup. Bum bum bum. Begitu selesai berbicara, Jing Zong terus-menerus menghujani layar cahaya itu dengan cahaya. Ketiga penguasa iblis ekstraterestrial tahap akhir itu tidak ragu-ragu. Situasinya sekarang hampir buntu, dan mereka tahu apa yang paling penting. Bas gelombang. Pada saat itulah, di ruang hampa di atas medan perang, tiba-tiba terdengar suara mendengung dari tubuh seorang wanita. Suara berdengung ini sangat familiar bagi setiap ahli tingkat penguasa. Kakak perempuan, Baisan menatap Baigu dengan gembira, matanya dipenuhi air mata kebahagiaan. Baigu menarik napas dalam-dalam, dan auranya tiba-tiba melonjak keluar. Bush, seperti badai, ia dengan cepat menyapu seluruh medan perang, dan dampaknya dirasakan oleh semua iblis, manusia, dan iblis luar angkasa. Kuasai wilayah ini. Ketika Baigu muncul dari alam asal kuno, dia hanya selangkah lagi dari pulih ke alam penguasa. Sekarang, dengan bantuan 3 kristal darah iblis surgawi yang diberikan kepadanya oleh Suhan, dan dengan bantuan Yun King, dia telah memurnikan semua kebencian yang terkandung dalam kristal darah iblis surgawi tersebut. Baigu akhirnya pulih dan mencapai alam dominator. Mulai hari ini, penguasa baru telah ditambahkan ke galaksi Bima Sakti. Dasar rumput. Ketika Jing Zong mengetahui semua ini, dia hampir berteriak sampai suaranya serak. Kebuntuan yang sudah terjadi sedikit teratasi dengan kehadiran 3 kaisar manusia tingkat lanjut lainnya di pihak iblis ekstraterestrial. Sekarang, keseimbangan keunggulan tampaknya condong ke arah Bima Sakti. Dia baru berada di tahap awal ranah kaisar manusia. Dia tidak menimbulkan ancaman. Seorang penguasa iblis surgawi dari luar ranah mencibir. Begitu selesai berbicara, dia segera bergegas menghampiri Baigu. Jing Zong memahami semua ini, tetapi bahkan jika iblis luar angkasa ini adalah kaisar manusia tingkat lanjut, membunuh seorang penguasa pemula bukanlah hal yang mudah. Sebelum Baigu terbunuh, serangan mereka terhadap penghalang cahaya melemah secara signifikan. Bahkan, Jing Zong merasa bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menembus penghalang cahaya. Sementara itu, kedatangan 13 ahli alam penguasa dan iblis luar angkasa biasa yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan susunan teleportasi multiverse runtuh. Tidak ada dukungan lanjutan, kecuali jika seorang ahli dari alam berdaulat di galaksi Bima Sakti meninggal. Akan sangat sulit bagi iblis-iblis ekstraterestrial untuk sepenuhnya menginvasi galaksi Bima Sakti. Brengsek.
Jingzong meraung ke langit. Tatapannya beralih ke arah Yuanling. Yuanling menekan Su Han dengan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Su Han bukanlah tandingan baginya, kekuatan pertahanan dari armor kultivasi ilahi terlalu kuat. Yuanling perlu menggunakan semua kemampuannya untuk menghancurkan armor kultivasi ilahi dan kemudian membunuh Su Han. Dan setelah setiap pembunuhan, Su Han akan dibangkitkan kembali, seperti sebelumnya. Dia sepertinya abadi. Sejujurnya, pemandangan ini tidak terduga bukan hanya bagi Jingzong, tetapi juga bagi para iblis luar angkasa itu. Mereka mengeksplorasi secara menyeluruh kekuatan galaksi Bima Sakti melalui berbagai metode. Itulah sebabnya susunan teleportasi 1000 alam runtuh setelah kedatangan 13 ahli alam penguasa dan sejumlah besar iblis luar angkasa. Tentu saja, ini bukan karena kecerobohan mereka. Energi yang dilepaskan oleh runtuhnya susunan teleportasi antar dimensi dapat secara instan memindahkan sejumlah besar iblis ekstraterestrial dari alam iblis ke galaksi Bima Sakti. Hal itu juga karena para iblis luar angkasa sudah kehilangan kesabaran dan benar-benar tidak ingin memperpanjang masalah ini lebih lama lagi. Di mata para iblis luar angkasa, kekuatan pasukan saat ini cukup untuk meratakan galaksi Bima Sakti dalam waktu singkat. Ke-13 ahli dari alam kedaulatan itu saja sudah cukup untuk menyapu bersih semuanya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Su Han akan memiliki kekuatan yang setara dengan puncak kaisar manusia melalui anugerah dari ras iblis. Mereka tidak menyangka Su Han memiliki pertahanan sekuat itu, dan bahwa dia bisa bangkit kembali berkali-kali setelah terbunuh. Mereka tidak menyangka bahwa di bawah langit berbintang Bima Sakti ini, terdapat tempat bernama dunia bawah, dan tempat di mana makhluk dengan kultivasi kaisar manusia tingkat awal dapat melawan 4 petarung penguasa yang berada di tingkat menengah kaisar manusia sendirian. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Qingfeng dan Luo Linhua, dua individu yang sangat kuat, akan tiba-tiba muncul. Mereka tidak menyangka bahwa Sekte Phoenix memiliki 2 anggota klan kuno, salah satunya baru saja pulih ke alam dominator. Mereka tidak tahu bahwa Sekte Phoenix memiliki kuali pembuka surga dan penghalang cahaya yang tak tertembus itu, membuat iblis-iblis luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya tak berdaya. Dengan semua makhluk hidup bersembunyi di balik penghalang cahaya, apa gunanya jika lebih banyak iblis ekstraterestrial turun? Sejak kedatangan pasukan iblis dari luar angkasa, tidak satu pun manusia atau iblis yang tewas. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelum mereka tiba. Selama tirai cahaya tetap utuh, makhluk-makhluk di galaksi Bima Sakti ini tidak akan mati. Makhluk itu, seorang penguasa iblis ekstraterestrial tahap akhir, membombardir Baigu. Meskipun mereka terpisah oleh 2 alam yang berbeda, Baigu tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, Baigu memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Cahaya dan bayangan di langit biru. Baigu berbicara dengan lembut, nadanya sangat tenang. Kekuatan kultivasi alam dominatornya melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi langit yang penuh cahaya dan bayangan, mengubah kegelapan di sekitarnya menjadi warna biru kehijauan yang pekat. Cahaya dan bayangan itu secara bertahap menjadi jelas, jumlahnya mencapai ribuan. Paviliun Qingtian. Pria berbaju putih itu mengamati semua ini dari jauh, kenangan-kenangan tak berujung muncul di benaknya. Dia tak mampu menahan diri lagi, matanya memerah, dan air mata mengalir deras di wajahnya. Paviliun Qingtian. Ini adalah paviliun Azure dari Sekte Qitian miliknya. Cahaya dan bayangan itu adalah semua leluhur dan tokoh-tokoh berpengaruh yang telah meninggal di paviliun langit biru. Wanita berbaju putih itu bahkan melihat bayangan ayah mereka dalam cahaya dan bayangan tersebut. Guru Sekte Qitian itu, sekalipun ini hanya khayalan Baigu, hal itu sudah cukup untuk membuktikan betapa mereka merindukan Qitian Zong dan ayah mereka. Kemunculan sosok ayah tersebut juga menandakan bahwa kekuatan Sekte Qitian yang tersisa masih melindungi kedua klan kuno ini. Saat Baigu melambaikan tangannya, seberkas cahaya melesat menuju iblis luar angkasa itu.
Sebuah kekuatan istimewa dari zaman kuno muncul dari cahaya dan bayangan ini. Jika dinilai semata-mata dari auranya dan kehadirannya yang mengesankan, dia jauh lebih kuat daripada seorang ahli alam penguasa biasa. Iblis luar angkasa di alam manusia akhir itu tidak pernah menyangka bahwa Baigu memiliki teknik rahasia yang begitu ampuh. Dia berjuang melawan cahaya dan bayangan, tetapi adegan penghancuran cahaya dan bayangan dengan cepat, seperti yang dibayangkan, tidak terjadi. Dia dikelilingi oleh banyak sekali cahaya dan bayangan. Baigu berdiri di kejauhan, mengendalikan cahaya dan bayangan dari jarak jauh. Untuk sementara waktu, tingkat kultivasi kaisar manusia tahap awal setara dengan tingkat kultivasi kaisar manusia tingkat lanjut. Kekuatan ras-ras kuno mungkin menjadi salah satu alasannya. Namun yang terpenting adalah teknik rahasia Sekte Kitian, cahaya dan bayangan langit biru, terlalu ampuh. Sampai saat ini, seorang ahli alam kedaulatan lainnya dari alam iblis luar angkasa telah ditahan. Satu-satunya yang masih memiliki kekuatan untuk menyerang penghalang cahaya kuali pembuka surga adalah Jingzong dan dua kaisar manusia tingkat akhir lainnya. Ketiga kaisar sejati bintang bulan, kaisar sejati mata merah, dan kaisar sejati dewa barat, sangat ingin membebaskan diri dan menghancurkan penghalang cahaya. Namun, kekuatan tempur Ye Qingfeng dan Luo Linhua terlalu kuat. Kaisar sejati bermata merah dan kaisar sejati dewa barat masih relatif mudah dihadapi, karena mereka sedang berperang untuk kedua kalinya melawan musuh yang baru pertama kali mereka hadapi dan masih memiliki kesempatan untuk beristirahat. Namun kaisar sejati bintang bulan begitu kewalahan oleh Luo Linhua sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dari mana darah mengalir deras, mengubah kaisar sejati bintang bulan menjadi sosok yang berlumuran darah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan sosoknya berubah, dari wujud manusia kembali menjadi wujud iblis luar angkasa. Sesosok besar berwarna merah darah, seperti gunung, berdiri di hadapan Lorraine. Dengan raungan, kaisar sejati bintang bulan menyerbu ke arah Luo Linhua. Dari segi penampilan saja, Luo Linhua saat ini sama tidak pentingnya dengan seekor semut di hadapan kaisar sejati bintang bulan, atau lebih tepatnya seperti perahu kecil yang hanyut di laut. Namun, wajahnya hanya menunjukkan senyum dingin. Desir, 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 desir. Pedang lunak itu diayunkan lebih dari 10.000 kali dalam sekejap. Yang terdengar hanyalah desisan terus-menerus yang berasal dari tubuh besar kaisar sejati bintang bulan. Luka-luka semakin menumpuk. Yuan Ling. Adegan ini membuat kaisar sejati bulan bintang murka dan frustrasi. Dia membentak Yuan Ling, berapa banyak waktu lagi yang akan kau buang untuk seorang Origin Saint yang tidak penting? Diam. Ekspresi Yuan Ling tampak muram, dan giginya hampir hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh Su Han dengan cepat? Namun setiap kali dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menembus perisai kultivasi Su Han dan membunuh Su Han. Su Han akan dibangkitkan dalam sekejap. Saat ini, Yuan Ling sudah kehilangan hitungan berapa kali dia membunuh Su Han. Puluhan kali, ratusan kali, atau ratusan kali. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran setan, atau seolah-olah sedang mengembara di dunia ilusi. Yuan Ling memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi saat ini. Jika keadaan bisa terus seperti ini, itu akan baik-baik saja. Meskipun Sekte Phoenix memiliki penghalang cahaya pelindung, pada akhirnya tidak mungkin untuk mempertahankan ini selamanya. Bahkan tokoh-tokoh seperti Baigu, Yunqing, Guling, leluhur iblis, dan Tuning pun tidak akan pernah bisa menahan penguasa iblis luar angkasa itu selamanya. Baigu dan Yunqing adalah masalah lain. Guling, Yao Zhu, dan Tuning, ketiga penguasa itu, sebenarnya hanyalah penguasa biasa. Mereka kekurangan kekuatan untuk bertarung di luar level mereka. Ketika menghadapi serangan dari iblis ekstraterestrial di tahap kaisar manusia akhir atau bahkan tahap kaisar manusia puncak, mereka bahkan lebih rentan daripada kaisar sejati bintang bulan. Tubuh fisik Tuning hancur berkeping-keping,
dan baik Guling maupun leluhur iblis juga terluka serta aura mereka tidak stabil. Namun semua ini tidak menenangkan Yuan Ling. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, detak jantung roh tersebut menjadi semakin cepat. Suasana krisis yang kuat perlahan-lahan meningkat. Semakin cemas Yuan Ling, semakin ia tanpa sadar akan menatap Su Han. Su Han berulang kali tewas terkena serangan, dan tingkat kultivasinya menurun dengan sangat lambat. Namun ekspresi wajahnya semakin tenang dan dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang mendukungnya dan memberinya kepercayaan diri. Apalagi, dalam sekejap, berbagai pikiran melintas di benak Yuan Ling. Semua makhluk hidup dan semua makhluk perkasa di galaksi Bima Sakti kini telah muncul. Bahkan Yin Wang Yunxing pun muncul. Dia menggunakan semua metode Su Han. 9 asal-usul fundamental, 9 domain, dan 9 teknik domain sistem. Trik apa lagi yang dia miliki? Mungkinkah dia bisa menembus ke level yang lebih tinggi lagi? Memikirkan hal itu, Yuan Ling tiba-tiba mendongak menatap Su Han. Tingkat kultivasi Su Han saat ini adalah tingkat ke-10 dari Origin Saint. Pencapaian pentingnya berikutnya tentu saja adalah Emperor Saint, Kaisar Suci. Namun, Su Han sama sekali tidak punya waktu untuk berkultivasi, dan tingkat kultivasinya secara bertahap menurun karena Yuan Ling menyerangnya. Bagaimana mungkin dia bisa menembus pertahanan itu? Meskipun berpikir demikian, Yuan Ling secara tidak sadar masih bertanya pada dirinya sendiri. Jika Su Han berhasil mencapai level Kaisar Suci, jadi, sampai level berapa kekuatan tempur keseluruhan yang akan dia capai? Mungkin itu akan menjadi titik balik baginya. Yuan Ling merasakan merinding di punggungnya. Ketakutan Su Han melebihi ekspektasinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang telah terlahir kembali dan yang selama ini dianggapnya sebagai orang yang tidak berguna akan menjadi begitu menakutkan. Dia tidak akan berhasil menembus pertahanan. Yuan Ling bergumam pada dirinya sendiri, meskipun dia menelan pil, itu hanya untuk mempertahankan kultivasinya. Dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk melakukan terobosan. Sumber daya galaksi Bima Sakti hampir habis. Bagaimana dia akan menerobos? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Kalimat terakhir, yang tak bisa lagi ditahan oleh Yuan Ling, diteriakkan dengan lantang. Menurutmu apa yang mustahil? Su Han menatap Yuan Ling dengan tenang, membiarkan rentetan serangan menghujani baju zirah kultivasinya. Kabut yang terbentuk dari asal mula dunia di sekitarnya semakin bertambah, dan asal mula dunia di dalam tubuhnya akan segera terbentuk sepenuhnya. Senyum merekah di wajah Su Han. Dia menyaksikan baju zirah kultivasinya yang suci hancur berkeping-keping, dan tubuh fisiknya roboh sekali lagi. Namun kata-kata sederhana itu tetap berasal dari jiwa ilahi primordialnya. Katakan padaku, apa yang mustahil bagiku, Su Han? Mendengar itu, mata Yuan Ling langsung memerah padam. Kau tahu apa yang kupikirkan? Yuan Ling meraung. Bagaimana menurutmu? Senyum Su Han semakin lebar. Yuan Ling, kau benar-benar orang yang sangat berhati-hati. Kau telah merencanakan kejahatan terhadapku, Su Han, selama puluhan juta tahun. Sampai saat ini, semua perhitungan telah terbukti benar. Galaksi Bima Sakti tampaknya akan dihancurkan oleh iblis-iblis luar angkasa, dan aku, Su Han, akan benar-benar dibunuh olehmu. Apa yang masih kamu khawatirkan dalam situasi ini? Katakan padaku, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu pahami? Kata-kata dan nadanya penuh dengan sarkasme. Sepertinya Su Han berusaha mengangkat derajat Yuan Ling, tetapi semakin dia mengatakan itu, semakin Yuan Ling merasa ada yang salah. Intuisi seorang kaisar manusia yang sempurna tidak mungkin salah, pasti ada sesuatu yang lain tentang Su Han yang dapat mengancamnya. Kamu takut? Tepat sebelum roh purba Su Han runtuh, dia dengan tenang berkata, Yuan Ling, saudaraku, kau juga bisa merasakan takut. Mati. Pedang suci penguasa di tangan Yuan Ling seketika membelah jiwa ilahi Yuan milik Su Han menjadi dua. Namun, sedetik kemudian,
Tubuh Suhan muncul di hadapan Yuan Ling seperti biasa, tanpa sedikit pun rasa terkejut. 3 kali. Suhan berkata dengan tenang, kau masih punya 3 kesempatan untuk membunuhku. Yuan Ling terkejut. 3 kali. Apakah Suhan benar-benar akan mati setelah 3 kali mencoba, atau setelah 3 kali mencoba, dia tidak lagi bisa membunuh Suhan? Meskipun ia enggan mengakuinya, ketika Yuan Ling melihat ekspresi tenang dan percaya diri di wajah Suhan, ia tetap merasa bahwa Suhan adalah kandidat yang paling mungkin. Jika dia tidak bisa membunuh Suhan, akankah dia dibunuh oleh Suhan sebagai gantinya? Aku tidak percaya. Mata Yuan Ling memerah, dan pedang suci penguasa menebas ke arah Suhan sekali lagi. Sampai saat ini, Suhan telah menarik kembali 9 domain primordialnya, dan bahkan enggan menggunakan baju zirah ilahi kultivasinya. Penggunaan sebelumnya adalah untuk mengurangi kekuatan roh elemen. Lagi pula, ini bukan di alam semesta, dan sumber daya biasa hampir tidak cukup untuk memulihkan kekuatan seorang ahli alam penguasa. Dan sekarang, Suhan telah mencapainya. Sekalipun 3 kali terakhir digunakan, itu tidak akan memakan banyak biaya. Akan lebih baik mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit, lalu kelahiran kembali yang penuh sukacita dan menggembirakan. Puff! Tanpa pertahanan apapun yang dikerahkan, tubuh Suhan setipis selembar kertas, mudah terbelah menjadi 2 oleh pedang suci penguasa. Jiwa ilahi primordialnya juga runtuh ke dunia akibat satu serangan itu. Bes! Ketika sosok berjubah putih itu muncul kembali, Yuan Ling meraung, kenapa kau tidak membela diri lagi? Kau hanya berdiri di sini, membiarkan aku membunuhmu. Suhan menggelengkan kepalanya sedikit, kehilangan minat untuk menjawabnya. 2 kali. Saat 2 kata itu keluar dari mulut Suhan, kelopak mata Yuan Ling berkedut hebat. Perasaan krisis yang mendalam di hatinya meningkat dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Sekalipun Suhan mati 2 kali dan kemudian benar-benar mendapatkan kekuatan untuk melawannya, apakah itu berarti dia tidak akan membunuhnya? Ini benar-benar pilihan yang kontradiktif bagi Yuan Ling. Datanglah. Suhan mengulurkan tangan dan memberi isyarat kepada Yuan Ling, menunjukkan rasa provokasi yang kuat. Bukankah kau selalu ingin membunuhku? Sekarang, aku memberimu 2 kesempatan terakhir. Yuan Ling menjadi gila. Meskipun dia adalah orang yang sangat tenang, pada saat ini, dorongan hati tetap mengalahkan akal sehat. Puff! Dengan satu serangan, tubuh fisik hancur, dan roh serta jiwa ilahi lenyap. Kemunculan sosok berpakaian putih yang sudah menjadi kebiasaan itu membuat napas Yuan Ling menjadi sangat cepat. Terakhir kali, Suhan tersenyum, senyum yang sekaligus menyeramkan dan jahat. Yuan Ling, kuharap kau tidak akan melarikan diri. Mungkin Jing Zong punya cara untuk membawamu ke alam semesta, tapi ingat ini, jika aku, Suhan, ingin membunuhmu, kau tidak akan selamat meskipun kau melarikan diri ke ujung dunia. Pergi ke neraka. Dengan raungan dari Yuan Ling, pancaran pedang suci penguasa memenuhi seluruh pandangan Suhan. Pada saat ini, Suhan memejamkan matanya, menunggu untuk menyambut kedatangan asal mula dunia yang tak terbatas. Puff! Darah berceceran. Tubuh Suhan mengalami kematian terakhirnya selama perang ini. Semua harapan Yuan Ling sirna pada saat ini. Saat dia meninggal, bas gelombang. Tiba-tiba terdengar suara mendengung dari antara langit dan bumi. Suara dengung itu sangat memekakkan telinga, bergema di seluruh galaksi Bima Sakti. Banyak berkas cahaya turun dari kehampaan di atas, seolah-olah berasal dari kedalaman langit. Semua iblis, manusia, dan monster dari luar angkasa. Mereka semua mendongak pada saat itu. Mereka menghentikan serangan mereka untuk sementara waktu, karena aura menakutkan yang terpancar dari pancaran cahaya itu membuat mereka ketakutan, dan membuat mereka benar-benar gelisah. Apa itu? Sinar cahaya itu. Pasti ini kesalahan pemimpin sekte, pasti ini kesalahan pemimpin sekte. Suara-suara riuh terdengar dari bawah, semuanya dari sekte Phoenix. Sebaliknya,
iblis-iblis dari luar angkasa itu memiliki ekspresi yang sangat muram. Makhluk seperti kaisar sejati bintang bulan dan kaisar sejati bermata merah sama dengan Yuanling. Intuisi kaisar yang sempurna membuat mereka sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa berkas cahaya ini, yang tampaknya berasal dari kedalaman langit, sebenarnya berasal dari galaksi Bima Sakti itu sendiri. Atau mungkin, asalnya dari Motutu. Roh dimensional yang muncul dari ilusi langit berbintang ini telah sepenuhnya menyatu dengan galaksi Bima Sakti. Ciprat-ciprat, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya memancar dari segala arah, menghubungkan langit dan bumi sekaligus membentuk perisai pelindung. Wilayah selatan, wilayah tengah, domain suci, domain bintang kelas atas, domain bintang kelas menengah, domain bintang kelas bawah. Seluruh galaksi Bima Sakti dan langit berbintang diselimuti oleh pancaran cahaya ini. Kegelapan antara langit dan bumi dengan cepat kembali pada saat ini, seolah-olah fragmen dari kehampaan sedang terbentuk. Sinar matahari yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya menyinari, mengubah kegelapan menjadi terang. Bahkan Yuanling pun tidak menyadari apa yang telah terjadi. Namun, ekspresi Jingzong, kaisar sejati bintang bulan, dan yang lainnya berubah drastis. Batas dimensi. Jingzong berseru kaget, roh dimensional telah menyatu dengan Bima Sakti dan langit berbintang, membentuk penghalang dimensional baru. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Penghalang dimensi telah muncul kembali. Jika ras kita tidak dapat menduduki galaksi Bima Sakti, kita akan terjebak di sini selamanya. Hentikan roh dimensi ini. Pada saat itu, kaisar sejati bintang bulan dan kaisar sejati bermata merah meraung bersamaan. Bum bum bum, berbagai serangan dilancarkan dalam upaya untuk memutus pancaran sinar tersebut. Namun, intensitas pancaran energi itu di luar dugaan. Bahkan jika mereka berada di puncak ranah kaisar manusia, mereka tidak akan mampu melakukannya. Roh-roh dunia yang terbentuk dari asal mula dunia begitu kuat sehingga bahkan roh-roh bumi, atau bahkan seorang penguasa di tingkat 9 nyawa, mungkin tidak mampu memutus ikatan mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi. Karena asal mula dunia adalah kekuatan terkuat di bawah Dao tertinggi. Kekuatannya lebih besar daripada origin 5 elemen, origin petir, dan bahkan origin penghancuran dan ruang angkasa, yang merupakan origin tingkat atas. Kecuali jika itu adalah penguasa 9 nyawa yang juga mengendalikan asal-usul dunia, atau kedatangan makhluk sudo tertinggi. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan Motutu untuk menerapkan penghalang dimensi. Mengapa? Kenapa ini bisa terjadi? Jingzong meraung panik. Dia lebih tahu daripada siapapun apa yang diwakili oleh reformasi penghalang dimensi tersebut. Mungkin dia punya cara untuk meninggalkan galaksi Bima Sakti dan membawa Yuanling bersamanya, tetapi iblis-iblis luar angkasa itu tidak bisa melakukan itu. Sekalipun dia mampu melakukannya, Jingzong sama sekali tidak akan berani melakukannya. Begitu mereka memasuki alam semesta bersama iblis-iblis ekstraterestrial ini, tim patroli lapangan Kementerian Pekerjaan Umum akan segera menyadarinya, dan tidak akan ada cara untuk menjelaskannya saat itu. Hal yang paling luar biasa bagi Jingzong adalah, meskipun roh dimensional Bima Sakti telah dimurnikan, mengapa penghalang dimensional baru muncul? Mungkinkah setelah Suhan memperoleh roh dimensi itu, dia kemudian melemparkannya kembali ke galaksi Bima Sakti? Namun jika memang demikian, mengapa bahkan kekuatan kaisar sejati bermata merah, kaisar sejati bintang bulan, dan kaisar manusia sempurna lainnya pun tidak mampu menghentikan pembentukan penghalang ini? Jika itu adalah semangat asli dari roh dimensi itu, sama sekali tidak mungkin bisa melakukannya. Jika tidak, mustahil baginya untuk dimurnikan oleh Yuanling. Ini adalah roh dimensi baru, jauh lebih kuat dari yang aslinya, kata Yuanling dengan suara berat. Sebenarnya, Jingzong sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, tetapi dia enggan mengakuinya. Bum 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 bum, suara gemuruh yang luar biasa terus terdengar, seolah-olah dunia sedang dibentuk ulang.
Berkas cahaya itu telah menghilang dari pandangan dan kini menutupi tepi terluar Bima Sakti. Tanah yang hancur, jurang yang remuk, gunung-gunung dan sungai-sungai yang runtuh akibat berbagai serangan. Semuanya telah dikembalikan ke keadaan semula pada saat ini juga. Ada jenis energi khusus yang jatuh dari antara langit dan bumi. Selain Yuanling dan aliansi bintang, semua makhluk hidup di galaksi Bima Sakti dan langit berbintang, baik manusia maupun iblis, akan menerima irigasi. Seperti guling, seperti leluhur iblis, seperti penguasa tuning. Berkat sistem irigasi ini, luka-luka pada semua makhluk di galaksi Bima Sakti sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Selain itu, mereka merasakan kekuatan kultivasi mereka meningkat di dalam diri mereka, dan energi itu secara paksa mendorong kultivasi mereka untuk meningkat. Roh dimensi itu muncul kembali, dan dunia tampak indah. Aku berhasil menembus. Saya juga. Hahaha. Setelah berdiam diri di tingkat Origin Saint selama 3 juta tahun, aku benar-benar berhasil menembus ke alam Emperor Saint dengan cara seperti ini. Luar biasa. Sangat luar biasa. Sorakan tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut banyak makhluk, hampir membuat jantung iblis-iblis luar angkasa itu meledak karena amarah. Tokoh-tokoh berpengaruh seperti Kaisar Sejati Bintang Bulan tahu bahwa ini adalah hadiah dari roh alam semesta, dan hal itu tercatat dalam kitab-kitab kuno di seluruh alam semesta. Semakin kuat roh dimensi, semakin banyak yang akan diberikannya. Bas gelombang, suara berdengung terdengar lagi. Namun kali ini, suara itu bukan berasal dari Bima Sakti, melainkan dari sosok yang berdiri di kejauhan. Makhluk nomor 1 yang berada di bawah kekuasaan iblis dan monster tanah suci, 10 kepala suku. Auranya meningkat dengan cepat, dan tubuhnya pun tampak berubah. Gerbang menuju alam dominator telah terbuka sepenuhnya, dan ke-10 pemimpin, dengan kultivasi dominator setengah langkah puncak mereka, melangkah masuk ke alam ini. Mendominasi, penguasa ketiga klan kita. Selamat, Yang Mulia. Ketika para iblis melihat pemandangan ini, kegembiraan dan kegelisahan mereka hampir meluap. Inilah kebanggaan mereka. Ini adalah secercah harapan tambahan, terutama di saat kritis ini. Hal yang paling tidak dapat diterima oleh para iblis luar angkasa itu adalah setelah 10 kepala suku, Sun Quan, Nanshan Tianzu, Nenek Suci Luo, Dewa Setan Macan Putih, Dewa Qin 9 Jari. Suara berdengung terdengar dari penggaris setengah langkah puncak ini. Interpretasi tentang Dao Agung muncul dalam pikiran mereka. Jalan yang sebelumnya buram kini menjadi sangat jelas. Sebuah pintu tak terlihat muncul di hadapan mereka. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan, dipenuhi ketegangan dan kecemasan. Kemudian, dia mendorong pintu itu hingga terbuka. Bum 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 bum. Aura yang kuat terpancar dari manusia dan iblis ini. Aura milik alam penguasa menyelimuti seluruh tubuh mereka tanpa terkecuali. Dalam sekejap itu, setelah 10 penguasa utama, 10 penguasa lagi muncul. Melihat pemandangan ini, semua iblis luar angkasa itu tercengang. Yuanling dan Jingzong juga berdiri di sana dengan linglung. Suasana menjadi hening mencekam. Hanya suara gemuruh itulah yang menandakan terobosan makhluk-makhluk di galaksi Bima Sakti. Sulit dibayangkan betapa menakjubkannya roh dimensional ini. Bagi kultivator biasa, menembus tingkatan itu satu hal, tetapi bahkan para penguasa setengah langkah ini telah menembus ke alam penguasa. Termasuk 10 penguasa utama, kini terdapat total 11 penguasa di wilayah kekuasaan. Bahkan Ye Qingfeng dan Luo Linhua pun tersentak kaget melihat pemandangan yang menakjubkan itu. Menggunakan asal-usul sebagai roh sebuah pesawat. Dan itu adalah asal-usul tingkat atas pula. Ye Qingfeng menatap Luo Linhua. Pasti begitu. Lord Linhua mengangguk, kau dan aku telah menyaksikan kondensasi alam semesta dan fusi roh alam semesta baru, tetapi kita belum pernah melihat adegan terobosan sebesar ini di alam semesta tersebut. Ye Qingfeng merenung sejenak, asal mula dunia. Lord Rain tersenyum kecut, selain asal mula dunia, apalagi yang bisa melakukan itu?
Jalan tertinggi dikendalikan oleh berbagai makhluk tertinggi, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyatu dengan alam lain dalam bentuk roh alam. Dengan pengetahuan dan pemahaman mereka, Ye Qingfeng dan Luo Linhua tidak dapat membayangkan roh dimensi lain mana yang dapat memberikan hadiah sebesar itu, selain dari asal mula dunia. Makhluk-makhluk di galaksi Bima Sakti ini sungguh diberkati, tambah Luo Linhua. Ini bisa dianggap sebagai sebuah perubahan situasi. Ye Qingfeng menghela napas, setelah membayar harga yang begitu mahal, akhirnya kita mendapatkan imbalan kita. Mungkin, dengan mengetahui semua ini, jika mereka punya pilihan, mereka lebih memilih untuk hidup damai daripada menghadapi situasi saat ini setelah kehilangan orang-orang terkasih dan teman-teman mereka, kata Luo Linhua. Ye Qingfeng langsung terdiam. Sama seperti Su Han. Jika Anda bertanya kepada Su Han apakah dia harus memilih antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan sekarang, kemungkinan besar dia akan memilih kehidupan sebelumnya. Karena dalam hal itu, Su Han tidak perlu mengalami pengkhianatan atau rasa sakit kehilangan teman dan keluarga. Namun, waktu tidak akan pernah bisa benar-benar diputar kembali. Bahkan makhluk yang paling perkasa pun tidak bisa membuat mereka memilih. Berkat restu dari roh-roh alam semesta, beberapa makhluk berhasil menembus tingkatan dari Kuaso Sein menjadi Virtual Sein, dan beberapa makhluk lainnya berhasil menembus tingkatan dari Origin Sein menjadi Emperor Sein. Ada juga makhluk yang menerobos dari penguasa setengah langkah menuju penguasa sejati. Penambahan 11 ahli alam berdaulat di galaksi Bima Sakti membuat hati para iblis luar angkasa itu benar-benar gentar. Sebelum orang-orang ini berhasil menembus pertahanan, pertempuran mereka dengan galaksi Bima Sakti mengalami kebuntuan. Sekarang, 11 ahli dari alam berdaulat telah berhasil menembus pertahanan. Apa artinya ini? Semuanya sudah berakhir. Kedua kata ini muncul dari pikiran semua iblis luar angkasa. Penyusutan kembali penghalang dimensi tidak hanya mencegah mereka kembali ke dimensi iblis surgawi. Kedatangan makhluk-makhluk dari galaksi Bima Sakti juga akan memusnahkan mereka di sini. Namun, dibandingkan dengan terobosan yang dilakukan oleh 10 kepala suku, tampaknya sosok berjubah putih yang telah berdiri di antara langit dan bumi adalah yang paling mengancam. Desir, 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 desir. Saat Su Han muncul, banyak sekali mata yang tertuju padanya. Dia merentangkan tangannya, menerima limpahan kuat dari asal mula dunia itu. Asal mula dunia di dalam tubuhnya dengan cepat menjadi lengkap. Yuanling. Su Han menatap Yuanling dan berkata, kata demi kata, sudah kubilang, itu kesempatan terakhirmu untuk membunuhku. Mati. Yuanling dapat merasakan aura Su Han meningkat dengan cepat. Dengan raungan, dia menyerbu ke arah Su Han, berniat untuk mengganggu terobosan Su Han. Namun, sebelum dia bisa mencapai Su Han, sebuah pedang berat dan pedang lunak menghalangi jalannya secara bersamaan. Minggir dari jalanku. Yuanling benar-benar kehilangan akal sehatnya. Bang! Ye Qingfeng bergerak, menyerang telapak tangan Yuanling dengan pedang beratnya dan memaksa Yuanling mundur. Yuanling tidak berniat menyerah. Dia menyerang Su Han berulang kali, hanya untuk dipukul mundur oleh Ye Qingfeng dan Luo Linhua setiap kali. Orang ini, yang dulunya berada di puncak kekuatan manusia, kini tampak bagi semua orang sebagai badut yang sudah gila. Star Alliance pun bungkam. Para iblis luar angkasa itu terdiam. Bahkan Jing Zong mulai bertanya-tanya apakah dia harus tetap tinggal di galaksi Bima Sakti. Selama proses ini, asal mula dunia tak terbatas yang berasal dari Mo Tutu menyatu dengan asal mula dunia di dalam tubuh Su Han. Pada suatu momen tertentu, tiba-tiba, cahaya putih susu yang menyilaukan terpancar dari tubuh Su Han. Meskipun pakaiannya juga berwarna putih, pakaian itu tetap tertutupi oleh cahaya. Dari kejauhan, ia tampak seperti matahari putih, berdiri di antara langit dan bumi, menutupi semua warna lainnya. Bahkan terobosan-terobosan dari 10 guru besar dan lainnya pun tak dapat dibandingkan dengan pencapaiannya. Auranya meningkat dengan cepat, dan terdengar suara retakan dari dalam tubuh Su Han. Dia tidak hanya mendobrak pintu menuju Emperor Sein,
tetapi malah menghancurkan belenggu dan hambatan yang selama ini membatasi Kaisar Suci. Cahaya tak berujung berkumpul di sekitar Su Han, dan aura menakutkan menyelimuti seluruh alam tanah suci saat ini. Ketika cahaya yang menyilaukan itu benar-benar padam, pakaian putih bersih Su Han yang seperti giok kembali terlihat oleh dunia. Semua aura disembunyikan sepenuhnya. Namun, tak seorang pun meragukan bahwa Su Han telah mencapai tingkat Emperor Sein. Perbedaan antara Kaisar Suci jenis ini dan Kaisar Suci biasa sangatlah besar. Bahkan ungkapan perbedaan antara langit dan bumi pun tidak cukup untuk menggambarkannya, mungkin hanya luas dan kecil yang benar-benar dapat menangkap jarak ini. Asal mula dunia ini benar-benar lengkap. Ke-10 elemen fundamental tersebut telah terintegrasi. Tingkat kultivasinya telah menembus level Emperor Sein. Nama Supreme Source memang sangat pantas disematkan padanya. Su Han dan Mo Tutu kini resmi terhubung dalam roh. Aura unik yang terpancar darinya dihasilkan oleh roh dari alam tersebut, Mo Tutu. Mulai saat ini, dia akan dapat memanfaatkan kekuatan dimensi Mo Tutu. Mulai saat ini, dia bisa menjadi kaisar di galaksi Bima Sakti tanpa menggunakan wilayah asalnya. Mulai saat ini, Su Han bukan lagi sekadar penguasa alam suci, seperti sebelumnya. Tapi sungguh, penguasa galaksi. Merasakan kekuatan yang luar biasa dan bergelombang di dalam tubuhnya, Su Han menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa saat ini, tanpa bergantung pada kekuatan alam lain, dia sudah memiliki kekuatan seorang kaisar manusia yang sempurna. Seperti Yuan Ling, seperti kaisar sejati bintang bulan, seperti kaisar sejati bermata merah, dan seperti kaisar sejati Dewa Barat. Mereka tidak akan pernah bisa menjadi lawannya lagi. Bas gelombang. Sebelum Su Han sempat berbicara, suara dengung yang familiar itu kembali terdengar dari langit dan bumi. Menembus ke alam Emperor Sein dari seorang origin Sein tingkat ke-10, hadiahnya adalah token gua epik. Saat suara itu terdengar di telinga Su Han merasakan sensasi dingin di tangannya. Saat menunduk, saya melihat bahwa itu adalah token berwarna merah muda. Di atasnya terukir dua kata, epik. Bersambung, sampai jumpa besok lagi. Bye-bye para tetua yang terhormat. Semoga hari kalian selalu menyenangkan.